I guess you really were telling me the truth. I really am sorry. Oh, looky there. Throw him in the gully. No, Frank, not a good idea. We're going in. Suatu malam terlihat dua orang petugas kepolisian bernama Dylan Baker dan Frank Shelton. Mereka ditugaskan mendatangi sebuah rumah yang diduga tempat penyelundupan narkoboy dan juga perdagangan manusia. Masuklah mereka ke dalam menerobos pintu depan. Sesaat kemudian Frank menemukan seorang wanita tergeletak di lantai berpapan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Sementara itu di ruangan lain, Dylan berinisiatif mengecek ruangan demi ruangan. Dengan mengendap-endap, ia bersiap siaga dengan menodongkan pistolnya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Sampai akhirnya tanpa ia sadari, tiba-tiba seorang pria yang mengenakan topeng menyerangnya hingga... Setelah berhasil menghabisi pria bertopeng, Dylan samar-samar mendengar suara rintian Frank dari ruangan lain. Ia kemudian mencari keberadaan rekannya tersebut dan menemukan Frank yang terduduk di lantai dalam kondisi bersimbah darah. Dylan sesegera mungkin meminta bantuan dengan memanggil petugas lain agar segera datang. Namun tiba-tiba... Ternyata Dylan terbangun dari mimpi buruk di masa lalunya. Tepat di sampingnya, sang istri bernama Brenner Baker sedang menyetir mengarahkan mobil menuju ke salah satu hutan di negara Alabama. Tujuan mereka datang ke sana untuk berkemah dan refreshing sebagai upaya pemulihan luka tembak yang diterima Dylan setelah misi penyergapan bersama Frank beberapa waktu yang lalu. Masih dalam perjalanan, mereka berdua pun memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di sebuah restoran pinggir jalan untuk sekedar makan dan beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam restoran, Dylan menyempatkan diri ke toilet terlebih dahulu untuk membersihkan bekas luka pada perutnya. Sementara Brenner memilih duduk terlebih dahulu menunggu suaminya datang. Tak berselang lama saat Brenner sedang menunggu, tiba-tiba masuklah 3 orang pria bertampang preman ke dalam restoran. Salah seorang pria berbadan besar bernama Butch menghampiri Brenner, kemudian diikuti oleh 2 orang temannya. Menggoda Brenner dengan kata-kata yang tidak senonoh, menandakan kalau mereka tidak pernah lulus mengikuti ujian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kejahilan mereka pun segera berakhir ketika Dylan sang suami datang dan merasa tidak terima melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Keadaan mulai memanas hingga baku hantam pun nyaris terjadi jika saja seorang wanita tua tidak segera datang menyuruh Butch untuk menjauhi Dylan dan Brenner hingga berhasil melerai pertikaian itu. Wanita tua itu lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah sang pemilik restoran tersebut, di mana orang-orang biasa memanggilnya dengan panggilan Mama. Setelah selesai beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di hutan tujuan, membuat makanan dan menikmati indahnya hutan alam bebas. Tak berselang lama kemudian, seorang wanita datang menghampiri Brenner. Wanita itu adalah seorang petugas officer yang kebetulan sedang berpatroli di hutan itu. Dengan ramah yang menyapa Brenner, lalu mengatakan untuk tetap mengikuti aturan yang diberlakukan oleh warga setempat, di mana diketahui kalau penduduk lokal kurang ramah pada orang-orang asing yang mengunjungi desa mereka. Sore harinya sebelum matahari terbenam, Dylan dan Brenner menyempatkan diri untuk berjalan-jalan menyusuri hutan, meninggalkan tenda sementara waktu hingga semakin jauh memasuki hutan. Langkah mereka tiba-tiba disambut dengan turunnya hujan, memaksakan mereka segera berlari untuk mencari tempat berteduh di bawah rimbunnya pepohonan. Namun secara kebetulan mereka melihat sebuah rumah, lalu berteduhlah mereka di depan teras, bermesraan hingga berpelukan, tak peduli dengan hujan yang turun semakin deras. Sedikit penasaran dengan rumah tersebut membuat Brenner iseng-iseng mengajak sang suami untuk masuk ke dalam rumah itu. Beruntung buat mereka, pintu ternyata tidak terkunci. Masuklah mereka ke dalam, lalu kembali melanjutkan kemesraan dengan mantap. Singkat cerita, setelah hujan reda, mereka berdua lalu segera bersiap-siap untuk segera kembali ke tenda.
Dillon pamit untuk mengambil ranselnya terlebih dahulu, sementara Brenner memanfaatkan waktu untuk menelusuri ruangan demi ruangan di rumah tersebut hingga ia menemukan sebuah ruangan rahasia di balik sebuah lemari. Brenner pun yang penasaran lalu mengajak sang suami untuk melihat isi ruangan itu. Namun Dillon menolak untuk masuk ke dalam dan memilih untuk menunggu sang istri di ruang tengah. Sampai akhirnya masuklah Brenner ke dalam ruangan itu, dan di dalam sana Brenner pun kaget ketika melihat puluhan senjata ilegal beserta amunisinya. Brenner pun memanggil suaminya untuk melihat apa yang ia lihat. Saat itu juga Dillon pun yang sadar kalau posisi mereka saat ini sedang dalam bahaya. Saat itu juga ia menyuruh sang istri untuk segera pergi secepatnya dari rumah itu. Namun siapa sangka, We need to get the hell out of here. All right. Who sent you? mereka diserang oleh Butch dan beberapa orang anak buahnya, di mana ternyata Butch adalah komplotan gembong narkoboy dan juga penjual senjata api ilegal kelas kakap. Alhasil Brenner dan sang suami disekap di ruang bawah tanah. Dillon dipukuli secara bertubi-tubi hingga berdarah-darah, sembari dipaksa oleh Butch untuk mengatakan siapa yang mengirim mereka ke sana. Brenner yang mulutnya disumpal dengan lakban hanya bisa menangis dan berteriak ketakutan menyaksikan suaminya Dillon dipukuli setelah mengatakan kalau mereka datang ke sana hanyalah untuk berlibur. Salah seorang anak buah Butch lalu mengatakan jika dia baru saja menemukan sebuah tenda tak jauh dari sana, di mana di dalam tenda dia menemukan dompet berisikan identitas Dillon yang ternyata adalah seorang polisi. Tanpa lagi banyak pertanyaan, saat itu juga Butch kembali masuk ke dalam. Lalu dengan gerakan cepat ia mengambil pistolnya hingga menembak Dillon tepat di bagian kepala. Brenner hanya bisa berteriak histeris menyaksikan suaminya tewas dengan sangat mengenaskan. Teriakannya berhenti seketika saat Butch kembali melepaskan tembakan ke arahnya hingga Brenner pun terkapar tepat di samping jasad suaminya. Sesaat kemudian suasana hening menyelimuti ruangan bawah tanah itu. Suami istri tersebut yang diduga telah meningsoi lalu segera dibawa keluar hingga dilemparkan begitu saja ke dalam lubang tepi jurang. Entah sudah berapa lama jasad Brenner dan sang suami tergeletak di bawah sana, hingga sebuah keajaiban pun datang membawa Brenner ke dalam mimpi masa lalunya. Siapa sangka wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang tentara yang dilatih sangat keras dengan kedisiplinan ketat dalam kesatuannya. Dalam keadaan setengah sadar, Brenner pun terbangun, lalu menyaksikan sang suami tergeletak sudah tak bernyawa, membuat Brenner hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Liburan mereka berdua yang awalnya diharapkan akan menjadi sebuah momen terindah di sepanjang hidup mereka, justru kini berakhir dengan mimpi buruk yang dipastikan akan selalu menghantui kehidupan Brenner setiap waktu. Tak kuasa meratapi kesedihan dan kepedihan, kini merubah psikologi Brenner menjadi tak terkendali, hingga di tengah malam itu juga ia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya, menghalalkan sebuah tindakan, yaitu nyawa dibayar dengan nyawa. Sementara itu di dalam sebuah rumah, yaitu markas tempat tinggal Butch dan komplotannya, dan juga terlihat beberapa orang wanita yang bekerja untuk melayani mereka. Namun mirisnya, wanita-wanita itu diperlakukan dengan sangat kasar. Butch dan anak buahnya yang pagi itu sedang sarapan, tiba-tiba didatangi seorang wanita tua, yaitu Mama. Tak diduga ternyata Mama adalah biang kerok dari semua kejahatan di film ini, di mana Mama adalah gembong narkoboy dan pemasok senjata-senjata ilegal tersebut dengan berkamuflase menjadi pengusaha restoran berkedok gembong narkoboy. Di waktu yang bersamaan, Brenner mendatangi lokasi di mana ia dan suaminya mendirikan tenda beberapa hari yang lalu. Namun kenangan manis bersama sang suami kembali mengusiknya. Ia menangis sesaat, lalu ekspresinya dengan cepat segera berubah menjadi kemarahan yang kian merasuki hati dan jiwanya. Tak berapa jauh dari tempatnya berdiri, Brenner melihat sebuah kapak tertancap di batang sebuah pohon. Ia mengambil kapak tersebut, lalu memanfaatkannya dengan meruncingkan ujung sebatang kayu, hingga jadilah sebuah alat layaknya sebuah tombak. Sore harinya di sebuah gudang, Butch disuruh oleh Mama untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin geng mafia bernama Hank untuk melakukan transaksi jual beli senjata. Setelah berhasil melakukan transaksi, Butch pun segera kembali ke rumah, bertemu dengan salah seorang anak kesayangan Mama bernama Lawrence, culun, manja dan dijuluki sebagai si kutu buku, namun memiliki kecerdasan teknologi dalam mengotak-atik komputer hingga meretas sistem jaringan maupun data berbasis cybercrime. Sementara itu Brenner yang kini hanya bersenjatakan tombak yang terbuat dari kayu. Secara perlahan-lahan ia mengendap-endap mendatangi kembali rumah di mana ia dan suaminya dibantai, lalu melihat salah seorang anak buah Mama keluar dari rumah itu. Saat itu juga ia mendatangi si pria hingga
Setelah menghabisi pria itu, Brenner menyempatkan diri masuk ke dalam rumah, menemukan sebilah pisau di dapur, lalu kembali keluar mengambil kapak yang ia sembunyikan terlebih dahulu di balik dedaunan kering. Di saat yang bersamaan, ia melihat dua pria seruan Mama berjalan memasuki hutan. Pria bernama Earl dan Jesse disuruh Mama untuk mengecek hasil pengolahan narkoboy mereka yang alatnya berada di tengah hutan itu. Sampai akhirnya Jesse pamit pada Earl untuk buang air kecil terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari tepat di belakangnya, Brenner dengan cepat memukulnya hingga pingsan tak sadarkan diri. Setelah itu ia meninggalkan Jesse untuk beberapa saat, lalu berjalan mengendap-endap menghampiri Earl hingga meningsoilah Earl dengan sangat mengenaskan. Lalu Brenner kembali mendatangi Jesse, memaksanya untuk mengatakan di mana markas perkumpulan mereka. Namun Jesse menolak, bahkan ia tetap bungkam sekalipun diancam dengan leher digantung pada sebuah tali. Brenner pun terpaksa mengendorkan tali itu, menyayat kakinya dengan pisau, membiarkannya lolos sebagai bukti pada Buds dan Mama kalau wanita tersebut bernama Brenner tidak main-main dengan aksinya. Setelah itu Brenner meledakkan alat pengolahan narkoboy milik Mama, membuat Mama dan Buds pun kaget ketika mendengar suara ledakan tepat di lokasi pengolahan narkoboy bisnis mereka. Di waktu yang bersamaan, tak jauh dari lokasi ledakan, seorang sheriff bernama Hobbs yang saat itu sedang berburu rusa juga mendengar ledakan itu. Ia mendatangi asal suara, lalu menemukan tubuh Earl yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, Jesse yang kakinya terluka akibat sabetan pisau dari Brenner, dengan tertatih-tatih yang mencoba berjalan dengan cepat hingga bertemu dengan Buds di tengah perjalanan. Jess lalu menceritakan kalau Brenner masih hidup dan menyatakan tekadnya untuk membalaskan dendamnya pada mereka semua. Disuruhlah Jesse masuk ke dalam mobil. Namun lagi-lagi mereka tak menyadari di bagasi mobil Brenner berhasil masuk hingga secara tidak langsung dibawa ke markas Mama. Sesampainya di markas, Mama terlihat begitu sangat marah. Buds yang selama ini dipercaya sebagai pemimpin justru lalai dan ceroboh karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya saat menghabisi Brenner beberapa waktu yang lalu. Dengan kesal, Mama segera menyuruh Buds pergi untuk menyelesaikan semua kekacauan yang sudah ia perbuat. Mama pun yang penasaran dengan sosok Brenner. Ia pun memanfaatkan kecerdasan Lawrence dengan menyuruhnya mencari informasi tentang profil Brenner sebenarnya. Tak perlu menunggu waktu lama, Lawrence pun segera mengetahui identitas Brenner yang ternyata adalah seorang ranger atau dikenal sebagai tentara pasukan elit andalan Amerika Serikat. Sementara itu di luar rumah, Brenner mencoba mengamati lokasi markas Mama, memperhitungkan aksi yang akan ia lakukan nantinya agar tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu. Setelah mengetahui lokasi markas Mama, Brenner kembali masuk ke dalam hutan, lalu memanfaatkan kayu-kayu dan ranting pohon untuk membuat jebakan. Malam harinya di depan rumah, Mama, Buds, dan yang lainnya mengadakan acara pemulangan arwah atas kematian Earl. Lalu mereka menghabiskan malam dengan minum-minum sampai mabuk, hingga beberapa dari mereka pun tertidur di halaman rumah. Bulan purnama yang bersinar terang malam itu mungkin akan menjadi saksi bisu akan adanya pertumpahan darah. Dan benar saja, Buds yang terbangun di halaman rumah kemudian berjalan sempoyongan memasuki gudang, melanjutkan meminum sebotol alkohol di dalam sana, hingga ia pun tak menyadari tepat di belakangnya Brenner datang. Di keesokan paginya, saat matahari terbit dari ufuk timur, Brenner memberanikan diri keluar dari gudang. Tepat di sebelah kanannya, ia melihat salah seorang anak buah Mama menyeret paksa seorang wanita, lalu dimasukkan ke dalam sebuah pondok. Penasaran dengan apa yang terjadi dengan wanita itu, secara perlahan Brenner berjalan mendekati pondok tersebut, hingga berhasil melewati beberapa orang anak buah Mama yang tampak masih tertidur akibat mabuk tadi malam. Namun betapa kagetnya Brenner ketika ia berhasil masuk ke dalam pondok. Ternyata di dalam sana ia melihat dua orang wanita lagi yang sedang dikurung di dalam kandang hewan. Tanpa peduli apa yang bakal terjadi, Brenner nekat membuka paksa pintu kandang dengan sebuah linggis, lalu menyuruh 3 orang wanita itu untuk ikut bersamanya kabur dari tempat itu. Mereka pun berhasil keluar dari pondok. Namun ketika melewati halaman depan pondok, salah seorang wanita tiba-tiba berteriak hingga membangunkan salah seorang anak buah Mama. Brenner pun yang berhasil menyelamatkan diri dengan membawa salah seorang wanita bernama Emily.
Bersama-sama mereka berlari sekuat tenaga hingga semakin jauh memasuki hutan. Namun sial buat Emily, di saat dia tengah berlari, salah seorang anak buah Mama yang mengajar mereka berhasil menembak Emily hingga tepat mengenai tangannya. Terjebak dalam tondongan senapan, Brenner yang tahu kalau mereka berdua bakalan segera ditembak oleh anak buah Mama tersebut, tiba-tiba Brenner... Pria tersebut terkena jebakan yang dibuat oleh Brenner sebelumnya. Matanya terbelalak, tertikam kayu tajam mengenai tepat di bagian perutnya. Di waktu yang bersamaan di dalam rumah, Mama yang mulai sadar kalau anak buahnya satu persatu mati dan menghilang, membuatnya mulai panik dan ketakutan. Saat itu juga ia menyuruh Lawrence untuk menghubungi Hanks, meminta bantuan untuk melindunginya dan juga menghabisi Brenner. Siang pun kini berganti malam. Saat itu Emily terlihat sangat senang dan bersyukur karena telah berhasil selamat dari kejaran anak buah Mama atas bantuan Brenner. Namun tak lepas dari semua itu, Emily masih merasa khawatir jika saja anak buah Mama kembali mengejarnya, di mana kondisi yang tengah hamil anak dari Butch membuatnya berpikir kalau Mama gak bakalan melepaskannya pergi begitu saja. Namun Brenner mencoba menenangkan Emily dengan mengatakan kalau dia berjanji akan melindungi Emily dan mengeluarkannya dari tempat itu secepatnya, hingga Emily mendapatkan haknya untuk hidup secara layak tanpa sedikit pun campur tangan dan intimidasi dari Mama. Di keesokan paginya, Brenner membersihkan dirinya di aliran sebuah sungai kecil. Namun tiba-tiba, ia mendengar teriakan Emily tepat di atas sana. Dengan gerakan cepat, Brenner segera berlari hingga menemukan Emily yang tengah dibawa paksa oleh dua orang pria. Layaknya seorang ninja dengan gerakan cepat tanpa suara, Brenner berhasil melumpuhkan pria-pria tersebut dengan mengajar salah seorang dari mereka dan menembak mati salah seorangnya lagi. Tepat di bawah bukit, Sheriff Hobbs tiba-tiba datang. Ia dan Brenner pun saling menodongkan senjata satu sama lain, hingga Brenner berhasil menepis kecurigaan Hobbs dengan mengatakan kalau dia berada di pihak yang sama dengan penegak hukum. Namun sial buat Hobbs, tepat di atas bukit seorang pria muncul, menembaki Hobbs tepat mengenai kakinya. Untung saja Brenner kembali berhasil mengendalikan situasi dengan menembak pria itu. Brenner dan Emily lalu segera pergi dari tempat itu, dengan menuntun Sheriff Hobbs bersamanya untuk mencari persembunyian yang lebih aman. Melihat kondisi Hobbs yang cukup memperlambat pergerakan mereka, dengan terpaksa Brenner meminta Hobbs untuk menunggu di tempat itu, sementara ia dan Emily mencoba mengalihkan perhatian Hanks dan anak buahnya. Berangkatlah Brenner dan Emily semakin jauh memasuki hutan, sementara Hanks berserta anak buahnya ternyata berhasil menemukan arah posisi mereka dengan bantuan anjing pelacak. Di sisi lain, Brenner dan Emily berjalan menyeberangi sungai, hingga beruntung buat mereka, di mana tepat di tepi sungai mereka berpapasan dengan seorang officer wanita, yaitu wanita yang sempat bertemu dengan Brenner di lokasi perkemahan beberapa waktu yang lalu. Dipersilahkanlah mereka masuk ke dalam mobil, lalu mereka berdua meminta sang officer untuk membawa mereka keluar dari hutan itu secepatnya. Merasa kini mereka telah aman dari perlindungan sang officer, membuat Brenner dan Emily pun mencoba beristirahat hingga tertidur. Namun ketika mereka terbangun, "Oh, now you want to be the hero, asshole?" Bring back to the house. Dibawalah mereka secara paksa masuk ke dalam rumah Mama. Di dalam sana, Mama yang begitu sangat marah merencanakan untuk menghabisi Emily saat itu juga. Namun beruntung Brenner mencoba mempengaruhi niat Mama itu. Ia mengatakan jika Emily mati, maka bayi yang tengah dikandung oleh Emily bakalan juga meningsoy. Pada akhirnya Mama mengurungkan niatnya dengan hanya menghukum Emily, menjadikannya kembali sebagai pelayan seperti biasanya. Mama kemudian menyuruh anak buahnya membawa Brenner dari ruang tengah, lalu dikurung dan diikat di dalam sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, salah seorang anak buah Hanks bernama Vince mendapatkan tugas untuk mengawasi Brenner di dalam ruangan itu. Di waktu yang bersamaan, masuklah Emily, disuruh Mama untuk membawakan sarapan untuk Vince. Namun Vince mengambil kesempatan itu untuk berbuat tak senonoh pada Emily. Brenner pun mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menawarkan dirinya agar Vince tidak melakukan hal itu pada Emily. Vince pun terpancing rayuan Brenner, lalu ia segera mendekat hingga... Setelah Vince meningsoy, Brenner meminta Emily membukakan ikatan yang menjerat kedua tangannya, lalu mengambil sebilah pisau sembari menyuruh Emily menunggunya terlebih dahulu di ruangan itu. Berjalanlah ia keluar, kemudian tepat di depan pintu, ia berpapasan dengan salah seorang anak buah Hanks, hingga baku hantam pun tak terelakkan.
Semua anak buah Hanks pun diratakan tanpa sisa. Brenner lalu berjalan secara perlahan untuk mencari jalan keluar, sembari membawa selai kain yang menutupi sesuatu yang berada di dalam genggaman tangannya. Namun langkahnya terhenti ketika tanpa ia sadari Hanks menodongkan pistol tepat di belakangnya. Ia pun ditendang hingga tersungkur jatuh ke lantai. Tangannya yang terluka pun diinjak. Namun sementara itu Mama tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ia tentu saja kaget menyaksikan beberapa orang anak buah Hanks yang sudah meningsoi tergeletak tak bernyawa. Mama mulai terlihat sangat ketakutan. Terlebih-lebih ketika ia melihat tali yang mengikat kedua tangan Brenner sebelumnya sudah dalam kondisi terlepas. Di ruang tengah, Brenner kembali mengecek ruangan sembari menggenggam pistol untuk tetap waspada. Tanpa ia sadari, seorang pria yang sedang bersembunyi di balik lemari tiba-tiba menyerangnya dengan sebilah pisau. Dengan refleks, Brenner berhasil menepis serangan pria itu hingga berbalik menodongkan pistol tepat ke kepalanya. Namun tiba-tiba Mama datang. Well, I must say, you're a smart ass too. Brenner pun meminta Mama untuk melepaskan Emily dan membiarkan mereka pergi dari tempat itu. Tapi Mama tetap bertahan, bahkan dengan teganya ia menghabisi Emily saat itu juga. Brenner terlihat begitu sangat menyesal karena ia tak dapat menepati janjinya untuk menolong Emily. Justru sebaliknya, Emily secara tidak langsung telah menjadi umpan hingga mati dengan cara yang tidak layak. Beranjaklah Brenner keluar dari rumah itu, mendapati sebuah mobil terparkir di halaman, lalu segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. 3 bulan setelah kejadian itu, terlihatlah Mama sedang duduk santai di teras rumahnya dengan wajah tanpa dosa, mengira kehidupannya kembali normal seperti sedia kala. Namun ia tak menyadari, tiba-tiba saat itu juga si biang kerok pun akhirnya meningsoi. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, segitu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus Kevin Bird Film agar terus semangat menghibur di waktu-waktu senggang kalian. Mimin pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.